Kisah dimulai dengan cerita bahwa 3 tahun lalu, seorang pahlawan legenda berhasil menutup gerbang neraka, namun kini gerbang tersebut telah terbuka kembali, dan di dalamnya terdapat banyak iblis. Cerita kemudian beralih beberapa bulan ke depan di sebuah desa kecil, di mana kita diperkenalkan dengan seorang petani bernama Scout, yang juga merupakan tokoh utama kita. Scout sangat menyukai menanam lobak, dan ketika ia melihat lobak berbentuk sempurna di ladangnya, kebahagiaannya tak terbendung. Ia bahkan mulai memakaikan kaus kaki pada lobaknya tersebut. Melihat tingkah aneh Scout, teman masa kecilnya, Yuna, datang dan berteriak, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Scout menjawab, "Kamu tidak lihat? Aku sedang memakaikan kaus kaki pada lobak kesayanganku." Yuna menjawab, "Tidak ada yang sebodoh kamu di seluruh desa ini. Di usia seperti ini, pahlawan legenda sudah membunuh iblis, sedangkan kamu melakukan hal ini." Mendengar itu, Scout merasa sedikit tersinggung, namun ia berkata, dia hanya beruntung karena Holy Sword memilihnya, tapi dia bahkan tidak bisa menjaga segel kecil, dan sekarang iblis menyerang seluruh dunia. Yuna menjawab, "Itulah sebabnya pahlawan legenda sedang dalam perjalanan petualangan untuk membunuh para iblis itu." Scout berpikir dalam hati, "Aku tidak peduli sama sekali, selama iblis-iblis itu tidak merusak ladangku dan tidak menyakiti Yuna." Saat berpikir demikian, ia mulai menatap paha Yuna dengan pandangan penuh nafsu, yang membuat Yuna marah dan menendangnya. Yuna berkata, "Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa menyelamatkan siapapun." Scout menjawab dengan percaya diri, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan semua orang." Sambil berkata demikian, Scout menunjukkan sebuah perangkap yang ia buat khusus untuk para iblis. Namun Yuna sama sekali tidak tertarik dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, desa mereka diserang oleh seekor iblis, menyebabkan kekacauan. Di tengah kekacauan itu, Yuna jatuh ke tanah dan iblis tersebut mendekat ke arahnya. Melihat iblis itu begitu dekat, Yuna sangat ketakutan. Scout yang melihat kejadian itu dari kejauhan mulai berpikir apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba ia mendapat ide, dan langsung menuju perangkapnya, lalu mulai memanggang daging dengan harapan aroma daging akan menarik perhatian iblis tersebut dan membuatnya terjebak di perangkap. Namun, daging tersebut tidak mempengaruhi iblis itu sama sekali, dan rencana Scout pun gagal. Scout kemudian memutuskan bahwa ia harus bertarung dengan iblis itu. Namun, sebelum ia sempat bersiap, pahlawan legenda datang dan mengalahkan iblis itu hanya dengan satu serangan. Semua penduduk desa berterima kasih kepada pahlawan tersebut, dan Yuna mulai menggoda sang pahlawan, karena 3 tahun lalu, sang pahlawan pernah menyelamatkan Yuna, dan sejak saat itu, Yuna menyukainya. Melihat Yuna menggoda pahlawan legenda, Scout merasa sangat cemburu dan berkata kepada Yuna, "Aku juga berusaha menyelamatkanmu." Namun, Yuna menjawab, "Pergi saja ke neraka," yang membuat hati Scout hancur. Tiba-tiba, terdengar suara raungan iblis lagi, dan semua orang sangat ketakutan. Namun, ternyata itu bukan suara iblis, melainkan suara perut pahlawan legenda yang lapar. Yuna pun berkata, "Ayo, kita makan di rumahku." Namun ketika ia mencium aroma daging yang dimasak oleh Scout, tanpa berpikir panjang ia mendekati daging tersebut. Namun, begitu sampai di sana, ia terperangkap dalam jebakan yang dipasang oleh Scout. Melihat ini, semua orang terkejut dan segera mendekati jebakan tersebut. Mereka menyadari bahwa pahlawan legendaris telah terperangkap dan tewas di dalam jebakan kecil itu. Mereka sangat terkejut melihat hal ini dan mulai menyalahkan Scout, karena jebakan itu dibuat olehnya. Namun, Scout membela diri dengan berkata, "Ini kecelakaan, aku tidak bermaksud apa-apa." Lagi pula, siapa yang akan percaya bahwa seorang pahlawan legendaris bisa mati hanya karena terperangkap di jebakan kecil? Mendengar penjelasan Scout, para penduduk desa pun merasa bahwa Scout mungkin benar. Jadi mereka memutuskan untuk memberitahu orang-orang bahwa pahlawan legendaris tewas dalam pertarungan melawan iblis. Malam itu, mereka menguburkan tubuh pahlawan di pemakaman. Namun, seorang gadis melihat apa yang mereka lakukan. Keesokan harinya, saat Scout terbangun, ia sangat terkejut melihat bahwa tubuhnya telah bertukar dengan tubuh pahlawan legendaris. Awalnya, ia mengira ini hanya mimpi. Lalu ia pergi ke rumah Yuna. Ketika Yuna melihat pahlawan legendaris hidup kembali, ia sangat terkejut. Melihat keterkejutan Yuna, Scout berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk meminta sesuatu. Ia meminta Yuna untuk mengenakan gaun, dan Yuna dengan senang hati memakainya. Melihat Yuna dalam gaun itu, Scout sangat senang. Di sisi lain, Yuna berpikir bahwa Scout adalah pahlawan legendaris, jadi ia mendekatinya. Namun, ia mulai mencium bau busuk dari tubuh pahlawan tersebut yang sangat tidak nyaman baginya, sehingga Yuna mendorongnya, dan satu mata Scout keluar. Melihat hal ini, Yuna menyadari bahwa ini adalah iblis, bukan pahlawan, jadi ia mengambil tongkat untuk menyerangnya dan bertanya,
siapa kamu sebenarnya? Scout menjawab bahwa ia adalah Scout, tapi Yuna tidak mempercayainya. Untuk meyakinkannya, Scout mengatakan, saat kamu kecil, kamu ingin menjadi penyihir dan bahkan membuat gaun lucu untuk itu. Mendengar ini, Yuna merasa sangat malu dan bertanya, bagaimana kamu bisa menjadi pahlawan legendaris? Pada saat itulah mereka mendengar suara seorang gadis, dan akhirnya mereka tahu bahwa semua yang terjadi pada Scout adalah karena gadis ini, yang ternyata terjebak dalam jebakan Scout. Scout mendekati gadis tersebut yang tertawa dan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Gadis itu menjawab, keluarkan aku dari jebakan ini dulu, lalu aku akan memberitahumu semuanya. Setelah mereka membebaskannya, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Erin. Ia menjelaskan bahwa ia telah menukar tubuh pahlawan legendaris dengan tubuh Scout karena pahlawan itu menginginkan kekuatannya diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab setelah kematiannya. Menurut Erin, pada saat itu, Scout adalah orang yang paling bertanggung jawab, jadi ia menyerahkan kekuatan pahlawan kepadanya. Dan mulai sekarang, Scout adalah pahlawan yang baru. Namun, Scout menolak untuk menjadi pahlawan. Erin kemudian mengancam bahwa jika Scout tidak mau menjadi pahlawan, ia akan menghancurkan tubuh asli Scout yang telah ia segel. Karena terpaksa, Scout pun setuju. Kemudian kita melihat mereka tiba di kota Ban, mereka tiba di kota terbesar di wilayah mereka, dan begitu sampai, mereka pertama-tama pergi ke toko senjata. Di sana, Yuna sangat menyukai sebuah tongkat sihir, tetapi tongkat itu sangat mahal, dan mereka tidak punya cukup uang. Namun, Skat mengusir mereka berdua keluar dan berhasil membawa tongkat itu secara gratis. Melihat ini, mereka sangat terkejut, dan kemudian mereka melakukan hal yang sama di restoran, makan secara gratis. Sebenarnya, mereka memanfaatkan status mereka sebagai pahlawan legendaris. Kemudian mereka memutuskan untuk mendaftar di guild petualang agar bisa menghasilkan uang. Jadi, Yuna dan Erin pergi ke guild petualang untuk mendaftar, meninggalkan Skat sendirian. Saat itulah dua gadis mendatangi Skat. Mereka adalah penggemar besar dari para pahlawan legendaris, tetapi mereka merasa ada sesuatu yang berbeda pada Skat. Jadi mereka memanggil seorang pria kuat untuk menguji Skat dengan bertarung. Ketika melihat pria itu, Skat langsung ketakutan, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia punya pedang, jadi dia bersiap untuk bertarung. Pria itu mencoba memukul Skat terlebih dahulu, tetapi Skat berhasil menghindari pukulan tersebut dan menyerang balik dengan pedangnya. Namun, pedang itu malah bengkok saat mengenainya. Melihat ini, mata Skat terbelalak, dan saat itulah pria tersebut memanfaatkan momen itu untuk memukul Skat dengan keras hingga salah satu matanya terlempar keluar. Semua orang mulai curiga bahwa Skat adalah penipu. Adegan kemudian beralih ke Erin dan Yuna, yang berhasil mendapatkan pekerjaan di guild petualang dengan bayaran 3.000 koin perak untuk setiap demon yang mereka kalahkan. Tiba-tiba, seorang pria bernama Kevel mendekati mereka. Dia dulunya adalah tangan kanan pahlawan legendaris. Dia bertanya kepada Erin, jika kamu ada di sini, apakah pahlawan legendaris juga di sini? Erin memberitahunya bahwa pahlawan legendaris sudah mati, dan dia juga menceritakan segalanya tentang Skat. Kevel sangat terkejut mendengar ini. Di sisi lain, kita melihat bahwa penduduk kota telah mengikat Skat ke tiang di tengah kota dan berniat membakarnya hidup-hidup. Namun, pada saat yang tepat, Kevel datang dan melepaskan Skat dari tali, memberinya pedang rahasia, dan berkata, bayangkan pedang ini menjadi lebih besar. Ketika Skat melakukannya, pedang itu tumbuh sangat besar, dan semua penduduk kota akhirnya percaya bahwa dia adalah pahlawan legendaris. Setelah kembali ke hotel, Skat bertanya kepada Erin, kenapa pedangku selalu bengkok? Erin menjelaskan bahwa mungkin level mananya sangat rendah sehingga dia tidak bisa menangani pedang itu dengan baik. Mendengar ini, Kevel berkata kepada Erin, kamu bisa menjadikanku pahlawan. Yuna dan Skat setuju, tetapi Erin menolak dan berkata, siapapun yang membunuh pahlawan adalah orang yang bisa menjadi pahlawan berikutnya. Mendengar ini, Kevel mengarahkan pedangnya ke Skat dan berkata, kalau begitu, aku akan membunuhnya, dan kamu bisa menjadikanku pahlawan. Erin tidak mengatakan apa-apa, tetapi Skat sangat ketakutan dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah zombie. Kevel kemudian berkata, ada dua cara untuk membunuhmu. Pertama, aku bisa memotong lehermu, atau kedua, aku bisa menghancurkan tubuh aslimu yang tergantung di leher Erin. Mendengar ini, Skat menjadi sangat ketakutan. Namun, kemudian Kevel berkata, aku hanya bercanda, aku ingin bergabung dengan timmu dan mengalahkan para Demon Sons. Mendengar ini, Skat merasa sedikit lega. Kemudian kita melihat adegan malam di mana Skat sedang berbaring santai di tempat tidurnya, berpikir bahwa sekarang dia bisa melihat paha Yuna setiap hari, ketika tiba-tiba Scout merasa ingin menyentuh paha Yuna, jadi dia segera pergi ke kamar Yuna. Saat tiba di sana, dia melihat bahwa Erin juga berada di dalam kamar tersebut.
jadi dia dengan tenang menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap untuk pergi. Namun, dia melihat seseorang masuk ke kamar, dan orang itu tidak lain adalah Cavil. Scout diam-diam mengawasi dari tempat tersembunyi. Cavil datang untuk menghancurkan tubuh asli Scout. Dia mencoba untuk menghancurkannya, tetapi karena sihir Erin, Cavil terlempar ke kejauhan. Saat itu, keduanya, Erin dan Yuna, terbangun, tetapi mereka tidak melihat siapapun di depan mereka. Namun, Erin menyadari bahwa ada seseorang yang mencoba menyentuh liontinnya. Yuna mengatakan bahwa dia tahu siapa orang itu, lalu Yuna langsung pergi ke kamar Scout. Saat itulah adegan dipotong, dan kita dibawa ke adegan hari berikutnya. Di adegan berikutnya, kita melihat tim mereka berangkat untuk membunuh Demon Sons. Di sana kita melihat Scout yang kondisinya menunjukkan apa yang mungkin terjadi padanya malam sebelumnya. Kevin bertanya kepada Scout tentang apa yang terjadi, dan Scout menjawab bahwa dia pergi untuk melihat Yuna tadi malam. Namun, Yuna mengira Scout mencoba mencuri liontin Erin, jadi dia menghajarnya. Mendengar ini, Kevin bertanya apakah Scout melihat sesuatu yang aneh, tetapi Scout menyangkal dan mengatakan dia segera pergi. Cavil menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia akan menyelidikinya setelah misi selesai. Scout tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia tidak ingin berurusan dengan Cavil karena Cavil terlalu kuat. Jadi, dia pergi ke Erin untuk merasa lebih aman. Kemudian mereka tiba di tujuan mereka, di mana mereka melihat sebuah demon membunuh adventurer dengan sangat kejam. Para adventurer lari ketakutan, dan Scout juga lari mengikuti mereka. Namun, demon itu menangkap Scout. Dengan susah payah, Scout berhasil melarikan diri dan memberitahu Cavil tentang sihir demon tersebut. Cavil kemudian menggunakan sihirnya dan mengalahkan demon itu dengan satu serangan saja. Setelah itu, Cavil mengambil kristal magis dari dalam demon tersebut dan memberikannya kepada Yuna. Dia memberitahu Yuna bahwa sekarang dia juga bisa menggunakan sihir berkat kristal tersebut. Scout protes, mengatakan bahwa dialah yang pertama kali memberitahu Cavil tentang demon itu. Saat itu, mereka melihat banyak demon mendekati mereka dari dalam hutan. Scout yang ketakutan meminta mereka semua untuk segera masuk ke kastil. Di dalam kastil, mereka menemukan banyak skeleton yang dikendalikan oleh Erin untuk melawan para demon. Namun, skeleton itu terlalu lemah. Erin lalu menggunakan kristal magis untuk memperkuat dirinya dan melanjutkan pertarungan melawan para demon. Di tengah pertarungan, seorang demon cabul menyerang Yuna dengan asam, yang membuat pakaiannya meleleh. Yuna segera masuk ke ruangan lain, diikuti oleh Scout, yang menawarkan pakaian untuk dipakai. Scout menunjukkan baju renang yang kemudian dipakai oleh Yuna. Namun, demon cabul itu kembali, dan Scout menyerangnya dengan pedangnya, berhasil menangkapnya. Kali ini, Scout dapat menggunakan pedangnya dengan baik, tetapi demon itu menangkap pedangnya. Scout meminta bantuan Yuna. Dengan bantuan kristal magis, Yuna meningkatkan kekuatannya dan memukul mereka berdua, sehingga membuat Scout dan demon itu menabrak dinding. Saat itu, Cavil tiba-tiba muncul dan membuat Yuna pingsan. Dia mulai menyerang Scout dengan tombak, tetapi Yuna terbangun dan memukul Cavil sehingga dia menabrak dinding. Demon itu kemudian mempermalukan Cavil dengan menelanjangi dirinya. Setelah dipermalukan seperti itu, Cavil memberitahu Scout bahwa Erin sebenarnya adalah demon, yang hatinya adalah batu, bukan manusia. Namun, Scout tidak mempercayainya dan melarikan diri bersama Yuna dan Erin. Untuk mengelabui Cavil, Scout menggunakan pedangnya untuk membuat dinding palsu dan bersembunyi di baliknya. Cavil tidak bisa menemukannya dan melanjutkan pencarian. Erin lalu mulai menceritakan kebenaran bahwa apa yang dikatakan Cavil adalah benar, bahwa mereka sebenarnya datang ke bumi 300 tahun yang lalu. Perlakuannya sama sekali tidak baik, tetapi Saiyan adalah satu-satunya orang yang selalu memperlakukan Erin dengan baik dan memperlakukannya seperti seorang manusia. Dia, Erin, berkata kepada Scout, "Jika kamu masih tidak percaya padaku, kamu bisa membunuhku." Namun, Scout menjawab, "Aku tidak akan membunuhmu." Mereka kemudian berbicara untuk beberapa saat. Setelah itu, ditunjukkan adegan beberapa saat kemudian di mana Cavil menangkap Scout. Scout melemparkan pedangnya ke arah Cavil, dan ketika Cavil melihatnya, dia menyadari bahwa pedang itu palsu dan pedang aslinya masih ada di tangan Scout. Di sini, kita melihat bahwa Scout telah membuat jembatan dengan pedangnya, namun tiba-tiba jembatan itu tergelincir dan Cavil kalah pada saat itu. Setelah mengumpulkan banyak batu ajaib, mereka kembali ke kota dan mengambil hadiah mereka dari petualangan tersebut. Kemudian terungkap bahwa sudah 10 hari sejak mereka meninggalkan desa, tetapi ada masalah karena mana, energi, Scout mulai habis, yang menyebabkan tubuh pahlawan legendaris yang dipegangnya sepenuhnya hilang dan hanya tersisa kerangka. Pada saat itu, Scout memberikan saran kepada Erin bahwa hingga tubuh pahlawan pulih, mereka harus meletakkannya di dalam tubuhnya.
Scout mengatakan ketika tubuh pahlawan pulih, mereka dapat memasukkan kembali pahlawan ke tubuh aslinya. Namun, Erin menolak dan mengatakan, jika aku melakukan itu, dampaknya akan langsung berpengaruh pada tubuhmu. Pada saat itu, Scout mendapatkan ide dan meminta Erin untuk membuatkan topeng agar dia bisa menghadap raja. Erin pun membuat topeng yang bagus untuknya, dan dengan topeng itu, Scout langsung pergi menemui raja dan meminta bayaran. Raja berpikir bahwa orang yang datang adalah Cheyenne, dan berkata, 2 tahun lalu, kamu menolak hal ini, tapi sekarang apa yang terjadi? Baiklah, aku akan memberimu opsi kedua. Sambil berkata begitu, dia mengangkat pedangnya dan berkata, kamu harus menikahi putriku. Anda tahu bahwa Scout sangat pengecut, jadi dia segera setuju. Namun, saat dia menuju ke kamar sang putri, dia mulai berpikir, aku sudah mengatakannya, bagaimana kalau putri itu jelek seperti raja? Tetapi ketika dia sampai di kamar, dia melihat bahwa sang putri jauh lebih cantik daripada raja. Namun, begitu sang putri melihatnya, dia langsung menutup pintu karena mengira Scout adalah monster. Scout kemudian menjelaskan bahwa semua yang terjadi padanya adalah akibat dari kutukan. Sang putri mempercayainya dan bahkan langsung mengajaknya kencan. Mendengar hal ini, mata Scout berbinar-binar, karena sebelumnya tidak pernah ada gadis yang mengajaknya berkencan. Jadi dia langsung setuju. Sementara itu, ditunjukkan bahwa Yuna dan Erin bertemu dengan seorang dokter yang membawa mereka ke rumahnya. Sambil memberikan teh, dokter itu berkata bahwa dia langsung mengenali Erin sebagai seorang nekrolit. Dia menjelaskan bahwa dia telah menciptakan obat yang bisa meningkatkan kekuatan. Tetapi obat itu sangat mahal dan mereka tidak mampu membelinya. Dokter tersebut menyarankan jika mereka menginginkan obat tersebut, mereka harus berpartisipasi dalam pertarungan monster untuk memenangkan uang dan membeli obat tersebut. Mendengar ini, mereka setuju. Adegan kemudian bergeser kembali ke Scout, yang sedang duduk di depan banyak makanan. Dia berpikir, hari ini aku akan makan besar. Namun, putri tiba-tiba datang, membawa topeng baru untuk Scout karena topeng lamanya sudah rusak. Jadi, si pria kita sedang sibuk memakai topeng barunya, dan saat itulah dia melihat seorang putri yang sudah menghabiskan begitu banyak makanan di atas meja dalam sekejap. Namun, meskipun dia makan begitu banyak, dia tetap merasa lemah dan akhirnya jatuh ke tanah. Sementara itu, kita melihat Yuna dan Erin yang sudah bergabung dalam perburuan monster. Mereka melihat salah satu dari Four Knights, Sylvia, yang terkenal karena Silver Years-nya. Dia mengalahkan monster berbahaya hanya dengan satu tebasan pedang. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Melihat dia bertarung dengan cara itu, Yuna dan Erin menyadari bahwa selama Sylvia ada di sana, mereka tidak akan bisa bertahan. Di saat yang sama, 2 pria bernama Cholon dan Niger datang mendekati mereka dan menawarkan bantuan. Setelah mengatakan demikian, mereka membawa Yuna dan Erin ke sekelompok monster. Erin mulai mengalahkan monster-monster itu dengan sihirnya dengan mudah. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah jebakan yang telah diatur oleh Cholon dan Niger untuk menangkap mereka. Di sisi lain, kita melihat sang putri yang sangat lemah, jadi dia diberi ramuan untuk mengembalikan kekuatannya, dan dia kembali makan. Kali ini, dia makan begitu banyak hingga tubuhnya membesar. Pria kita tidak terkejut bahwa dia menjadi gemuk, tetapi dia terkejut dengan betapa besarnya tubuh sang putri. Dia spontan memujinya, dan meskipun sang putri merasa senang, dia tidak menunjukkan banyak reaksi dan hanya berkata, baiklah, setidaknya aku mendapat pujian untuk sesuatu. Setelah itu, dia pergi bersama Ishak untuk mengambil obatnya, meninggalkan Scott sendirian. Scott memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri dan mencari Yuna dan Erin. Scott akhirnya menemukan mereka di tempat dokter yang kita lihat di awal cerita. Di sana, dia juga menemukan sang putri, yang sedang datang untuk mengambil obat dari dokter. Setelah mereka pergi, dokter tersebut pergi ke ruang bawah tanahnya. Dan di sana kita melihat bahwa dia telah menangkap Yuna dan Erin. Kemudian terungkap bahwa dokter itu adalah seorang necromancer, yang menculik orang untuk dijadikan kerangka dan mengendalikannya. Dia melakukan semua ini dengan dalih melindungi sistem kekebalan tubuh. Yuna sebenarnya bisa membunuhnya, tapi karena monster berwarna merah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, kita melihat Scott dan sang putri menikmati kencan mereka, dan disinilah kita juga mengetahui mengapa sang putri makan begitu banyak. Dia makan banyak karena dia menderita suatu penyakit yang menyebabkan mananya cepat habis, dan untuk memulihkannya, dia menggunakan ramuan yang membantunya mengisi kembali mananya. Setelah itu, dia mulai makan lagi. Sebenarnya, dia mendapatkan penyakit itu karena menjalani pelatihan yang sangat intens sejak kecil, karena mimpinya adalah menikah dengan seorang pahlawan. Itulah sebabnya dia berlatih begitu keras. Lalu, kita dibawa ke adegan malam hari, di mana sang putri membawa Scott untuk melihat kembang api. Dia bertanya kepadanya,
Apakah kamu ingat beberapa tahun yang lalu, terjadi sesuatu, tetapi Scout benar-benar tidak ingat apa yang terjadi 3 tahun lalu. Karena itu, dia mencoba menghindari pembicaraan tentang hal tersebut. Melihat ini, Princess mulai curiga kepada Scout dan akhirnya bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Sebab, seorang pahlawan legendaris tidak akan memiliki ingatan yang begitu lemah, hingga melupakan hal kecil seperti itu. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Isaac dan Sylvia datang dan mendengar percakapan mereka. Begitu Sylvia tiba, dia langsung mencekik Scout dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Scout terperangkap dalam jebakan kecil, tetapi Isaac tidak mempercayai kata-katanya. Namun, ketika Sylvia mengonfirmasi kebenaran perkataannya, mereka akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Scout adalah benar. Mendengar pengakuan ini dari Scout, Princess merasa sangat terkejut dan melarikan diri. Di tengah jalan, dia bertemu dengan dokter yang berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Akhirnya, Princess mengikuti dokter. Sementara itu, seorang prajurit mendekati Sylvia dan memberitahu bahwa kota mereka sedang diserang oleh pasukan skeleton. Mendengar ini, Sylvia terkejut. Melihat kekacauan ini sebagai kesempatan, Scout mencoba melarikan diri dan berkata bahwa dia akan segera kembali untuk menyelamatkan Princess. Pada saat yang sama, adegan beralih ke dokter yang sedang mencoba memanipulasi Princess. Tepat pada waktunya, Scout tiba di sana. Namun, skeleton milik dokter menyerang Scout dan memenggal kepalanya. Pada titik ini, kita menyadari bahwa Scout tidak bisa berbuat banyak sendirian. Tapi kemudian, Isaac dan Sylvia tiba dan dengan mudah mengalahkan para skeleton tersebut. Di sisi lain, seekor anjing terlihat melarikan diri dengan membawa kepala Scout, tetapi Sylvia berhasil menangkapnya kembali dan menempelkannya ke tubuh Scout. Isaac sangat marah kepada Scout karena Princess kini berada dalam masalah besar akibat ulahnya. Dan lebih buruk lagi, dokter telah membawa Princess pergi tanpa jejak. Namun, tiba-tiba Scout mendapatkan ide. Dia memberitahu mereka bahwa karena dia sekarang tampak seperti skeleton, dia bisa menyusup ke dalam tim skeleton dan menemukan keberadaan dokter, sekaligus melacak Princess. Rencana ini terdengar bagus bagi mereka, tetapi Isaac khawatir karena Princess mudah lapar. Dan jika dia tidak diberi makan dalam waktu 2 menit, dia akan pingsan. Apalagi, mereka juga tidak memiliki ramuan yang dapat memulihkannya. Melihat Isaac begitu cemas, Scout dengan licik menyalahkan Isaac atas penculikan Princess. Mendengar tuduhan ini, Isaac merasa sangat sedih dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Saat Isaac menangis, tiba-tiba dinding di depan mereka dihancurkan oleh Yuna, yang membuat mereka semua terkejut. Kita kemudian melihat adegan beberapa waktu sebelumnya, di mana Yuna sedang ditahan dengan rantai. Colin datang mendekatinya, dan Yuna bertanya, "Di mana Erin? Apa rencana kalian?" Colin menjawab, "Aku tidak peduli apa rencana dokter itu. Aku hanya menikmati melihat orang-orang seperti kamu menderita." Mendengar ini, Yuna menjadi sangat marah dan memutuskan rantainya, lalu meninju Colin dengan keras. Setelah itu, Yuna mengikat Colin di kursi dan memaksanya memberitahu lokasi Erin. Yuna kemudian pergi bersama unta menuju tempat Erin. Mereka menemukan Erin terjebak dalam lautan air mata. Melihat ini, mereka memutuskan untuk bermain, gunting batu kertas agar dia bisa memutuskan siapa yang akan menyelamatkan Erin terlebih dahulu, karena tidak ada yang mau menyelamatkannya dalam kondisi seperti ini. Di sisi lain, kita melihat sang dokter yang sedang melakukan ritual dengan sang putri agar penyakitnya bisa sembuh. Namun, sebenarnya, dia sedang melakukan ritual yang akan mengubah semua orang menjadi kerangka sehingga diskriminasi di dunia ini akan hilang. Karena jika tidak ada manusia, maka tidak ada diskriminasi. Namun, sang putri sama sekali tidak senang dengan rencana ini. Sementara itu, tim pengintai kita telah tiba di sana. Para pengintai, termasuk Yuna, menunggu saat yang tepat untuk menyerang Erin. Begitu sang putri menolak ritual dari sang dokter, pengintai segera menyerang dengan berayun dan memberi dokter sebuah pukulan. Tetapi tubuh sang dokter adalah kerangka, jadi pukulan itu tidak terlalu berpengaruh, bahkan tangan si pengintai malah patah. Namun, jangan khawatir, Yuna meningkatkan kekuatannya dan memukul sang dokter dengan keras hingga dokter terhempas ke pilar di depannya. Kemudian, sang dokter mencoba menyerang mereka dengan menggunakan kerangkanya. Tetapi Erin berhasil mengendalikan semua kerangka tersebut, membuat dokter terjebak dari segala sisi. Saat itu, si pengintai menemukan topeng sang dokter yang memiliki kristal. Ketika topeng itu dikenakan, semua kerangka mulai menurutinya. Namun, karena dia seorang pengintai, dia menggunakan topeng itu untuk kepentingan pribadinya. Namun, banyak iblis dari sang dokter muncul dan mengepung mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, sang dokter mencoba melarikan diri, tetapi Yuna berhasil menangkapnya. Sang dokter kemudian menggunakan kristal kedua, membuatnya semakin kuat. Dia kembali mengendalikan kerangkanya dan menyerang sang putri,
tetapi Ishak muncul dan terluka parah. Pada saat yang sama, pengintai membuat penghalang dengan pedangnya dan membawa mereka semua kabur. Sang dokter mengikuti mereka menggunakan darah Ishak yang tertinggal di tanah. Tetapi darah itu palsu, dibuat oleh pengintai dengan bantuan buah ramoberi untuk mengelabui sang dokter. Di sini, tim pengintai mulai berdiskusi. Sang putri berkata bahwa mereka perlu menjadi lebih kuat jika ingin melawan sang dokter. Ishak kemudian menyarankan agar sang putri membagikan cairannya kepada mereka agar level mana mereka meningkat. Namun, untuk melakukan ini, mereka membutuhkan air mata dan keringat sang putri. Ishak menjelaskan bahwa sang putri telah menjalani latihan yang sangat intens sehingga dia tidak bisa lagi menangis atau berkeringat. Namun, pengintai mengetahui cara membuat sang putri berkeringat, jadi dia bersiap untuk melakukannya. Tetapi kemudian berhenti dan bertanya apakah dokter juga menggunakan cairan untuk meningkatkan level mananya. Eren kemudian menjelaskan bahwa jika sang dokter adalah seorang necromancer sejati, dia mungkin mengendalikan kerangka menggunakan nekromanci. Pengintai punya ide untuk menyamar sebagai kerangka palsu dan mencoba mengambil kristal kedua sang dokter. Namun, rencana ini gagal total karena sang dokter langsung mengenali bahwa dia adalah penyusup. Pada saat itu, Yuna dan Erin meningkatkan kekuatan mereka dan menghancurkan semua kerangka yang ada, menyebabkan kehancuran besar. Namun, sang dokter sangat licik, dia menggunakan kristal keduanya untuk meningkatkan kekuatannya dan mulai menghajar mereka habis-habisan. Ternyata di sini rencananya berbeda. Kita melihat bahwa sang putri berdiri di puncak gunung yang tinggi dan dari sana ia menargetkan kristal milik dokter. Dan dengan tepat ia menembak kristal tersebut sehingga kristal itu terlepas dari tangan dokter dan permainan dokter pun berakhir. Saat mereka merayakan kemenangan, tiba-tiba monster berwarna merah yang sebelumnya telah mengalahkan Safia dengan buruk muncul dari belakang. Begitu datang, monster itu langsung menyerang sang putri dengan sinar lasernya. Namun, demi menyelamatkan sang putri, salah satu dari mereka berdiri di tengah dan mengorbankan dirinya. Melihat hal ini, Yuna sangat marah, dan dia mulai bertarung melawan monster tersebut dengan menggunakan dua kristal ajaib miliknya. Namun, monster itu terlalu kuat dan berhasil mengalahkan Yuna. Setelah mengalahkan Yuna, monster itu langsung mendekati Eren dan segera mengenali bahwa ini adalah nekrologi. Sementara itu, sang putri berusaha membangunkan Scout dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuannya, tetapi wajah Scout tanpa ekspresi. Dia merasa bahwa Scout sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga sang putri menjadi emosional dan mulai menangis. Air mata sang putri, yang ternyata jauh lebih kuat dari seruling, masuk ke dalam mulut Scout dan menghidupkannya kembali. Scout pun pulih dan kembali ke bentuk aslinya. Dengan kekuatannya yang meningkat, dia mengubah pedangnya menjadi lobak raksasa dan menyerang monster tersebut, akhirnya mengalahkannya. Di sini, kita mengetahui bahwa monster itu dikendalikan oleh seorang nekrologi bernama Diego. Tiba-tiba, adegan berganti dan kita melihat bahwa dokter telah melakukan kesalahan besar, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Setelah tugas mereka selesai, kelompok itu bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebelum pergi, sang putri memberikan sirup kepada Scout agar dia bisa menjaga tubuhnya tetap sehat. Salah satu dari mereka memuji sang putri atas keterampilannya dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan tim mereka dalam perjalanan. Namun, sang putri menolak karena dia memiliki tugas untuk negaranya. Raja kemudian memberikan mereka sebuah kereta besar untuk perjalanan mereka. Sebelum pergi, Ishak memberikan mereka sebuah surat dari sang putri. Ketika Scout duduk di dalam kereta, dia membuka surat itu, yang mengatakan untuk membuka kotak di belakang. Scout pun pergi dan membuka kotak tersebut, dan ternyata di dalamnya ada sang putri. Ternyata sang putri juga ingin ikut dengan mereka, jadi dia bekerja sama dengan Ishak untuk menyembunyikan dirinya di dalam kotak. Sekarang, tim mereka bertambah menjadi 4 orang. Beberapa saat kemudian, kita melihat adegan di mana mereka berhenti untuk beristirahat. Di sini, kita mengetahui dari Yuna bahwa kekuatan mana Scout berkurang dengan cepat karena sebagian besar mananya telah digunakan untuk menyembuhkan tubuhnya. Dia melakukan beberapa pekerjaan kecil dengan sisa tenaga yang dimilikinya, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Pada saat itulah Erin menemukan seekor merpati yang dikirim oleh Sylvia. Namun, orang-orang yang kelaparan itu ingin menangkap dan memakannya. Tapi, sang putri melihat bahwa ada sebuah surat terikat pada kaki merpati tersebut, sehingga dia menghentikan mereka. Setelah itu, mereka membaca surat tersebut yang isinya mengatakan bahwa Sylvia sekarang sudah sembuh dan telah mengirimkan sebuah tugas untuk mereka. Sylvia ingin mereka pergi ke timur laut agar dia dapat meneliti lebih banyak tentang nekrologi. Dalam surat itu juga tertulis bahwa kami tidak akan bisa melakukan apapun selain melindungi semua orang, karena misi utama dia adalah menutup gerbang neraka dan melindungi semuanya. Setelah itu, kami melihat adegan di kota berikutnya,
di mana tim Scout diundang untuk jamuan makan oleh sang putri karena dia sangat menghormati mereka. Di sana, sang putri bertanya kepada Scout, "Apakah kamu akan menikah denganku? Aku ingin bersamamu." Melihat hal itu, Eline merasa sangat cemburu dan berkata kepada Scout, "Tidak, dia akan menikah denganku. Aku ingin hidup sederhana bersamanya." Kedua wanita ini mulai bertengkar demi Scout, meskipun kita semua mungkin tidak akan mengerti alasannya. Ketika mereka sedang mandi, mereka masih saja membicarakan tentang Scout. Sang putri bersikeras, "Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Scout." Dia bahkan bertanya kepada Yuna, "Apakah kamu juga menyukai Scout?" Namun, Yuna dengan tegas mengatakan tidak, meskipun dia sebenarnya sangat bingung apakah dia benar-benar menyukai Scout atau tidak. Saat itu, Scout masuk ke ruang ganti dan bertanya kepada Yuna, "Apakah kamu punya perasaan padaku?" Namun, Yuna malah mengutuknya dan mulai berbicara tentang Cheyenne. Scout lalu berkata, "Dia sudah mati, jangan ingat-ingat dia lagi." Tetapi Yuna bersikeras, "Aku akan mengingatnya. Dialah yang menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan pernah melupakannya." Setelah berkata demikian, Yuna lari keluar tanpa pakaian, tetapi nasib buruk menimpanya. Ketika dia berlari, sekelompok zombie menyerangnya, dan salah satu dari mereka menggigitnya, membuatnya mulai terinfeksi. Scout segera datang dan melihat bahwa keadaan Yuna sangat buruk karena banyak zombie mengelilinginya. Scout memutuskan untuk membantunya dan bertarung melawan para zombie tersebut. Namun, Yuna berkata, "Kita tidak bisa melawan mereka." Scout menciptakan penghalang besar di depannya, tetapi tiba-tiba zombie mulai menguasai Yuna, dan Yuna memukul Scout dengan keras hingga dia terlempar jauh. Para zombie segera menyerbu Scout, dan kelihatannya Scout juga akan berubah menjadi zombie. Tetapi pada saat itu, seorang pria bernama Ballard datang dan menghancurkan semua zombie, menyelamatkan Scout dan Yuna. Di kota, serangan zombie telah menyebar kemana-mana. Beberapa zombie bahkan menyerang Erin dan sang putri, tetapi sang putri menggunakan pedang yang diberikan oleh Erin untuk mengalahkan semua zombie. Setelah itu, mereka berpakaian dan bersiap untuk mencari Yuna dan Scout, tetapi pada saat itu mereka tiba. Scout tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi Yuna. Kemudian, Bilal membawa mereka ke sebuah kastil yang dilindungi oleh tembok besar. Kastil itu adalah milik wali kota, di mana terdapat penduduk desa lainnya. Ketika mereka melihat Scout, mereka sangat bahagia, mengira bahwa pahlawan legendaris telah datang untuk melindungi mereka. Di sana, kita juga melihat Colon dan Negan, yang baru saja kabur dari penjara. Keberuntungan mereka sangat baik, Scout tidak mengenali mereka. Namun, Colon melihat Yuna yang sudah terinfeksi oleh zombie dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu para penduduk desa bahwa Yuna telah terinfeksi dan bisa berubah menjadi zombie kapan saja. Oleh karena itu, mereka harus membunuh Yuna. Begitu mendengar kata, "perlu", orang kita menjadi sangat marah, menarik Colon dan memukulnya, lalu mengeluarkan pedangnya sambil berkata kepada semua orang, "Jika ada yang berani, coba sentuh tawanan ini." Tiba-tiba, Yuna bangun dan mulai menyerang Scout. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi zombie, tetapi Erin, tepat pada waktunya, mengatakan bahwa Yuna tidak akan menyerang nekrologinya. Kemudian mereka membawa Yuna ke dalam kastil, di mana Anin memberitahu mereka bagaimana dia mengendalikan Yuna. Setelah itu, dia memberi mereka kristal merah untuk membantu mereka memeriksa Yuna. Mereka berdua menyentuh kristal itu secara bersamaan dan melihat sesuatu seperti parasit menempel di otak Yuna. Erin menjelaskan bahwa ini adalah sihir kuno yang disebut nekrologi dan berkata, "Kita tidak boleh keluar di malam hari, kita harus menunggu sampai pagi." Saat itulah mereka menyadari bahwa Anin tidak akan bisa mengendalikan Yuna terlalu lama, karena begitu dia tertidur, sihirnya akan hilang, dan Yuna akan kembali menjadi zombie. Anin kemudian memutuskan untuk menggunakan sihir, dual spread, pada Yuna, yang memungkinkannya masuk ke dalam tubuh Yuna dan mengendalikannya. Namun, dia belum pernah menggunakan sihir ini sebelumnya, jadi dia sangat ketakutan. Scout kemudian berkata, "Jangan khawatir, gunakan sihir itu padaku, karena tidak ada yang mengenal Yuna lebih baik dariku." Erin melakukan seperti yang dikatakan dan memasukkan roh Scout ke dalam tubuh Yuna. Setelah itu, mereka membawa Yuna untuk dimandikan, tetapi mereka menutup matanya agar Scout tidak bisa melihat, karena kalian tahu betapa genitnya Scout. Setelah itu, ketika Scout akan tidur, ketiga gadis itu mendatanginya dan berkata, "Kami akan tidur bersamamu," karena mereka khawatir Scout mungkin melakukan hal yang tidak pantas dengan tubuh Yuna. Kalian tahu Scout tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh. Tengah malam, Scout bangun dan mulai melakukan hal-hal aneh dengan tubuh Yuna. Sang putri melihat ini dan mengikat Scout agar dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat yang sama, kita melihat monster mendekati dinding kastil dan menghancurkannya dalam satu serangan,
menyebabkan banyak zombie memasuki kastil. Kastil mereka sekarang diserang, dan tim kita terbangun, siap bertarung melawan para zombie. Sementara itu, Kolan dan Neek juga mulai bertarung dengan zombie untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak memikirkan untuk menyelamatkan orang lain. Di tempat lain, seorang monster menangkap wali kota, tetapi sang putri datang tepat waktu dan menyerang monster itu dengan busurnya, menyelamatkan wali kota. Wali kota kemudian membawa mereka ke atas kastil, di mana Billa mengamati semuanya. Wali kota membawa mereka ke ruang senjata di mana terdapat banyak senjata. Dia menunjukkan kepada mereka cara menggunakan meriam untuk melawan monster. Wali kota berlutut di hadapan mereka dan memohon, "Tolong, selamatkan kota saya." Mereka berkata, "Jangan khawatir, kami akan menyelamatkannya. Tetapi monster yang kita hadapi sekarang jauh lebih kuat daripada monster merah yang kita lawan sebelumnya." Kemudian, Erin memberikan 2 batu ajaib kepada pahlawan kita, yang digunakannya untuk memberitahu bahwa ada 3 monster di kastil ini, dan salah satunya sedang mendekat ke arah mereka. Segera setelah dia mengatakan ini, monster itu muncul dari tanah di depan mereka, dan tim kita mulai bertarung dengan monster tersebut. Sang putri melancarkan banyak serangan terhadapnya, tetapi serangannya sama sekali tidak berdampak pada monster tersebut. Billa maju untuk melawan monster itu, tetapi monster itu memukulnya dengan 1 pukulan. Saat dia keluar dari kastil dan jatuh, anggota kami terpaksa mengambil pedangnya dan memperbesarnya, lalu memotong monster itu menjadi 2 bagian. Saat itu, kami melihat pemimpin monster tersebut datang dengan monster lainnya, tetapi monster itu dikalahkan oleh Colon dan Niger dengan kecerdikan mereka. Kemudian, mereka mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tetapi tiba-tiba ada zombie yang menggigit tangan Colon dari belakang. Mereka melihat banyak zombie sedang menuju ke arah mereka, namun Scout datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan menutup pintu ruang senjata. Sekarang Colon juga akan menjadi zombie, jadi dia mengatakan kepada semua orang bahwa mereka harus segera menyerang monster perempuan tersebut. Erin pun mulai menyerangnya dengan kristal magisnya. Namun, Colon secara tiba-tiba pergi sendiri untuk menyerang monster itu. Dia mencoba menyerang monster tersebut, tetapi malah dia yang diserang dan terluka parah. Kami melihat bahwa yang menyerangnya ternyata adalah Diego, rekan dari monster perempuan itu. Diego sangat kuat karena dia memiliki lebih dari 1 batu magis yang memungkinkan dia untuk dengan mudah mengalahkan tim kami. Tetapi dia memilih untuk bermain-main dengan mereka dan memerintahkan pasukan zombienya untuk menyerang. Scout kemudian menggunakan pedangnya untuk mengurung mereka di sebuah ruangan besar, dan Diego berkata, "Sepertinya aku harus menghabisimu sendiri." Dengan mengatakan itu, dia memanggil sebuah kapak besar di tangannya. Scout mencoba memanipulasi Diego dan berkata, "Kau meremehkan kekuatanku, tapi kau lupa bahwa kau berdiri di hadapan seseorang yang pernah mengalahkan pahlawan legenda." Mendengar ini, Diego terkejut selama 2 menit dan berpikir tentang bagaimana dia bisa mengalahkan pahlawan legenda. Sementara Diego memikirkan hal itu, tiba-tiba Mayor datang dengan kereta buggy dan menabrak Diego, yang kemudian terlempar ke dinding. Ternyata Mayor tidak datang sendirian, dia membawa tim pahlawan, termasuk saudara perempuan Uno, ayah Uno, dan 2 gadis yang tidak kami kenal. Mereka sedang berbicara ketika Diego tiba-tiba bangkit kembali dan bersiap untuk menyerang. Kali ini, Diego bertarung dengan ayah dan saudara perempuan Uno, yang menyerangnya dengan serangan paling kuat mereka, membuat Diego terluka parah. Sementara itu, penyihir tim mereka sedang mengalahkan monster perempuan tersebut. Ketika situasi semakin sulit bagi tim Diego, dia memanggil seekor monster dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sementara para zombie yang menyerang, Erin berhasil mengambil alih kendali atas mereka dan menyelamatkan semua orang. Setelah itu, kami diperlihatkan adegan keesokan harinya, di mana tim Scout berbicara kepada Mayor dan mengatakan bahwa mereka akan pergi untuk menangkap Diego karena mereka perlu memulihkan Uno. Mereka mengetahui bahwa Diego tinggal di dekat desa mereka, jadi mereka berangkat untuk menangkapnya. Di perjalanan, kami diperkenalkan kepada saudara perempuan Uno yang bernama Millie dan ayahnya yang bernama Fury. 2 gadis lainnya tidak terlalu penting, jadi kami abaikan saja mereka. Di sini, anggota kami harus berbicara dengan mereka sebagai Uno karena mereka tidak tahu bahwa tubuh mereka telah ditukar. Namun, Millie mulai curiga pada Uno karena tingkah lakunya lebih mirip Scout, yang sebenarnya ada di dalam tubuh Uno. Millie bertanya kepada Uno, "Apakah kau mencoba mencuri Scout dariku?" Mendengar ini, anggota kami sangat terkejut. Kami kemudian mengetahui bahwa di masa kecil, mereka membuat janji bahwa Millie akan menikah dengan Scout ketika mereka dewasa. Saat itu, mereka tiba-tiba menghadapi batu besar yang ditempatkan oleh Diego untuk mencegah mereka melarikan diri. Diego adalah necromancer yang sangat berbahaya, mampu mengendalikan banyak setan sekaligus. Dia memanggil seekor laba-laba besar untuk menyerang mereka.
Mereka berusaha untuk menghindar dengan memutar kereta mereka dan mengambil jalan lain. Tetapi laba-laba itu menyerang kereta mereka, menyebabkan kereta mereka jatuh dari tebing. Namun, tidak ada yang terluka karena tepat pada waktunya. Scout menggunakan pedangnya untuk menciptakan bantalan dan menyelamatkan semuanya. Di sini, Yuna sangat terkejut melihat Scout menggunakan pedang legendaris, dan dia bertanya kepada Yuna, "Bagaimana kamu bisa mendapatkan pedang legendaris ini? Apakah kamu sekarang seorang pahlawan?" Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, Scout mulai gugup dan berpikir, apa yang harus saya katakan sekarang? Namun, dia akhirnya mengatakan kepada Yuna bahwa dia hanya meminjam pedang legendaris Sayas untuk sementara waktu. Orang-orang pun mempercayai itu dan kemudian mereka keluar dari kereta untuk memeriksa lingkungan tanpa memikirkan bahwa itu bisa menjadi perangkap. Dan memang benar, Yuna terjebak dalam perangkap, tetapi perangkap itu sangat kecil sehingga dia bisa dengan mudah meloloskan diri. Tiba-tiba, kabut tebal muncul di depan mereka, menghalangi pandangan mereka. Kabut ini sebenarnya diciptakan oleh pemimpin, Demon Sons, untuk mengambil keuntungan dan menyerang Scout serta membunuh semua temannya dalam satu serangan. Melihat ini, Scout menggunakan pedangnya untuk melindungi dirinya dan bersembunyi. Pada saat itu, pemimpin Demon Sons tiba dan meminta pedang legendaris dari Scout. Tanpa berkata apa-apa, Scout memberikan pedang tersebut. Namun, tiba-tiba, Scout tersenyum licik dan kita melihat bahwa semua temannya yang sebelumnya tampak mati tiba-tiba bangkit kembali. Ternyata, ketika para monster menyerang, Erin telah menggunakan kekuatan magisnya untuk mengendalikan Demon Sons sejak awal. Mereka hanya berpura-pura mati untuk menjebak pemimpin Demon Sons, dan rencana mereka berhasil. Pemimpin itu kemudian bertanya bagaimana mereka bisa merasakan kehadiran Demon Sons. Scout kemudian mengeluarkan kristal magisnya dan menjelaskan bahwa mereka telah menggunakan kristal itu untuk merasakan keberadaan mereka. Sambil menunjukkan kristal itu, Scout juga memperhatikan tubuh pemimpin itu, yang segera disadari oleh sang putri. Karena dia sudah lama bersama Scout, dia tahu perilaku Scout yang agak nakal, jadi dia memperingatkannya. "Berhentilah berperilaku seperti itu, atau aku akan menendangmu langsung ke rumahmu." Setelah itu, Scout bertemu dengan pemimpin Demon Sons dan langsung mengenalinya. Scout pun segera berlutut di hadapan pemimpin itu, yang membuat semua orang terkejut. Ternyata, pemimpin Demon Sons adalah guru Scout. Kita kemudian melihat kilas balik saat Scout terjebak dalam perang dan berkelana tanpa tujuan. Saat itu, dia melihat sebuah perangkap yang sangat mengesankan dan berpikir bahwa dia harus belajar cara membuat perangkap seperti itu. Saat itulah pemimpin Demon Sons muncul dan menyelamatkannya dari perang. Setelah itu, pemimpin tersebut membawanya pulang, memberinya makanan, dan mengajarinya segala sesuatu, termasuk cara membuat perangkap yang dia gunakan untuk melakukan aksi besar-besaran. Kita juga mengetahui bahwa nama asli pemimpin itu adalah F-Phil. Jadi mulai sekarang kita akan memanggilnya F-Phil. Di sini, F-Phil mengungkapkan bahwa dia bekerja dengan Diego karena dia ingin membalas dendam pada umat manusia. F-Phil memberitahu mereka semua ini dan kemudian mencoba pergi membawa pedang rahasia. Namun, Scout memberitahu F-Phil bahwa jika dia mengaktifkan pedang itu, dia akan tersengat listrik sebesar 440 volt karena dia telah memasang pin listrik di dalamnya. Mendengar ini, F-Phil segera melempar pedang itu dan menerima kekalahannya di hadapan semua orang. Kita kemudian melihat F-Phil mengatakan bahwa kereta mereka telah hancur total, tetapi dia mengenal seorang mekanik yang bisa memperbaiki kereta mereka. Scout sangat senang mengetahui bahwa F-Phil sekarang menjadi bagian dari tim mereka. Lalu kita melihat F-Phil menunggangi laba-laba raksasanya, membawa mereka semua menuju mekanik tersebut. Setelah beberapa waktu perjalanan, mereka akhirnya tiba di tujuan mereka. Di sana, mereka mencoba berbicara dengan seorang mekanik tua, tetapi pria itu dengan tegas menolak berbicara dan mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang dilakukan di sana. Mendengar hal itu, F-Phil hampir pergi, namun teman kita berteriak memohon agar dia mau bekerja. Mereka membuat sedikit kekacauan dan mencoba membuka pintu belakang untuk masuk ke dalam rumahnya. Kami melihat bahwa mekanik tersebut adalah seorang pria tua dengan penglihatan yang lemah, tetapi pegangan tangannya sangat kuat, yang cukup mengejutkan. Di sini, kami mengetahui bahwa pria tua ini adalah kakek dari pahlawan legendaris Xian, yang bisa merasakan keberadaan Scout di tubuh Yuna. Teman kita langsung ke intinya dan memberitahu mekanik itu tentang kondisi buginya, yang dikatakan akan memakan waktu setidaknya 2 hari untuk diperbaiki. Namun, teman kita memohon agar diperbaiki lebih cepat karena mereka harus segera memulai misi mereka. Di sisi lain, Putri yang sedang duduk tiba-tiba membaca seluruh buku manual mekanik dalam hitungan menit, yang membuat si mekanik tua sangat terkesan. Dia kemudian memintanya untuk membaca semua buku yang ada di sana agar dia bisa memperbaiki bugi lebih cepat dengan bantuan Putri. Putri itu mulai bekerja, dan Eren juga mulai membaca buku, mencari cara baru untuk memperbaiki Yuna.
Sementara itu, Scout bertanya pada Millie tentang pedangnya, karena pedang itu sangat mirip dengan pedang rahasia. Scout bertanya apakah pedang itu bisa menutup gerbang neraka, tetapi ayah Millie, Fury, dengan tegas mengatakan tidak. Dia menjelaskan bahwa pedang itu adalah pedang buatan yang dibuat di laboratorium, sehingga tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mendengar ini, Evil menyela dan berkata bahwa menghadapi dia dengan pedang seperti itu adalah tidak mungkin, karena dia sangat kuat dan bisa mengendalikan ratusan iblis dengan satu sihirnya. Mendengar ini, teman kita awalnya tampak sedikit cemas, tetapi kemudian dia tersenyum lebar dan dengan percaya diri mengatakan bahwa dia pasti akan mengalahkan dia. "Saya adalah pahlawan legendaris," katanya, dan dengan penuh kebanggaan berjalan keluar. Anda mungkin berpikir dia akan duduk di suatu tempat, merasa gugup, tetapi tidak, dia pergi ke sudut dan mulai memasangkan kaos kaki pada tubuh Yuna. Dunia mungkin sedang dalam bahaya, tetapi hasratnya tidak boleh padam. Ketika Scout sedang menikmati waktunya, ketiga gadis itu muncul, dan Eren memberitahu Scout bahwa dia memiliki cara untuk memisahkan jiwa Yuna dari tubuh Yuna. Namun, pertama-tama dia harus memindahkan jiwa Scout dari tubuh Yuna ke tubuh pahlawan. Eren melakukan itu, memindahkan jiwa Scout dari tubuh Yuna ke tubuh pahlawan, lalu melakukan mantra untuk mengeluarkan jiwa Yuna dari tubuhnya, dan semua orang bisa melihat jiwa Yuna. Yang menarik, pria tua itu juga bisa melihatnya. Adegan kemudian berpindah ke kerajaan, di mana Sylvia telah menerima surat dari Scout, dan dia sangat marah setelah membaca surat itu, karena Scout telah menolak permintaannya. Sementara itu, kita kembali ke tim kita, di mana Putri memberitahu mereka bahwa bugi mereka telah diperbaiki dan mereka bisa melanjutkan misi mereka. Sebelum pergi, Scout mengikat tubuh Yuna dengan rantai untuk memastikan dia tidak menyerang semua orang. Di sisi lain, Diego dan seorang profesor diserang oleh beberapa ksatria magis yang terlihat sangat kuat, karena mereka berhasil memotong leher Diego beberapa kali. Namun, Diego bisa menyembuhkan dirinya dengan kekuatan regeneratifnya. Seorang karakter menyembuhkan dirinya sendiri dan membunuh salah satu dari para ksatria menggunakan manipulasi darahnya. Di sisi lain, Prevers dikepung oleh banyak ksatria yang menyerangnya, tetapi dia menggunakan sihir teleportasinya untuk memantulkan serangan itu kembali kepada mereka, sehingga salah satu ksatria terluka parah. Di tempat itu, karakter bernama Dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa dibunuh karena dia telah menyegel tubuh aslinya di dalam peti mati, dan bahkan memperlihatkannya kepada semua orang. Saat itu, salah satu ksatria memotong salah satu tangannya. Namun, karakter utama berhasil meregenerasi hatinya dan melempar ksatria tersebut dari ketinggian. Kemudian, dia membuka segel tubuh aslinya, dan semua orang yang melihatnya sangat ketakutan. Saat itu juga, Raja menggunakan mantra untuk menyaksikan pertempuran tersebut dari kejauhan, dan dia sangat khawatir melihat monster itu. Raja kemudian memerintahkan Sylvia untuk segera membawa seluruh pasukan ke istana Diego untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, wali kota datang dan memohon kepada Raja untuk menyelamatkan desa mereka. Dia memberitahu Raja tentang situasi desanya dan mengatakan bahwa tim pengintai telah berangkat untuk mengalahkan Diego. Wali kota berlutut di depan Raja dengan kudanya, memohon agar desanya diselamatkan. Raja pun tersentuh oleh permintaan itu dan setuju. Namun, Sylvia memperingatkan Raja bahwa pasukan kecil mereka tidak cukup untuk melawan musuh, karena mereka sangat berbahaya. Dia mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan Kevel, yang sangat kuat. Raja menyetujui usulan itu. Sylvia dan Kevel kemudian memulai perjalanan menuju istana Diego dengan armada besar. Di sisi lain, tim pengintai juga sedang menuju istana Diego. Tetapi sebelum itu, Ephil mencoba menghentikan pemimpin tim, Scout, agar tidak pergi. Namun, Scout bersikeras untuk pergi dan berkata bahwa jika Ephil tidak ingin ikut, dia bisa tinggal. Scout kemudian naik kereta dan pergi. Setelah berpikir panjang, Ephil akhirnya berubah pikiran dan berlari mengejar kereta, kemudian duduk di dalamnya. Scout mengatakan bahwa dia tahu Ephil akan datang, dan kemudian menarik Ephil lebih dekat dengan pedangnya. Ephil pun bergabung dengan tim mereka, membuat tim tersebut semakin besar. Di perjalanan, Scout bertanya kepada Millie mengapa dia ingin menjadi pahlawan. Millie menjawab bahwa dia ingin membawa kembali kedamaian dan bermain bersama Scout seperti di masa kecil mereka. Sesaat kemudian, Ephil memberitahu mereka bahwa mereka telah memasuki wilayah Diego, dan mereka langsung diserang. Sylvia mengatakan bahwa mereka membutuhkan benih untuk perlindungan, jadi Scout menggunakan pedangnya untuk menciptakan perisai besar di depan kereta mereka, memungkinkan mereka masuk ke wilayah tersebut dengan mudah. Setelah mereka tiba, Ephil menunjukkan sisi aslinya dan menyerang kepala Scout hingga pingsan di depan para monster. Dia kemudian membawa tubuh Scout ke dalam istana. Ternyata, Ephil tidak mengkhianati mereka. Semua ini adalah bagian dari rencana Eren, di mana dia mengembalikan jiwa Scout ke tubuhnya.
Mereka pun memasuki istana melalui jalur bawah tanah. Tubuh Scout telah disegel di dalam peti selama beberapa hari, sehingga dia mengalami kesulitan bergerak. Namun, dia berhasil mengendalikan dirinya dan melanjutkan perjalanan menuju tujuan mereka. Di sepanjang jalan, mereka menghadapi beberapa monster kecil yang dengan mudah dikalahkan oleh Scout. Kemudian, dengan bantuan Eren, Scout mentransfer jiwanya dan jiwa Eren ke dalam tubuh monster-monster tersebut, sehingga tidak ada iblis yang mencurigai mereka. Rencana mereka berhasil, tidak ada satupun iblis yang mengenali mereka. Setelah itu, mereka pergi menemui Lady Demon, dan Scout mulai menceritakan pemikirannya yang aneh, yang membuat Lady Demon tertarik pada mereka. Ketika seseorang mendekat, pria kita berkata, "Jika kamu ingin memahami pikiranku dengan lebih baik, sentuh saja lampu di kepalaku, dan kamu akan tahu sepenuhnya tentang imajinasiku." Ketika wanita itu menyentuh lampu tersebut, pria kita memanfaatkan momen itu dan langsung menjatuhkannya. Sementara itu, Erin kembali ke tubuh aslinya, dan Scout hampir membunuh Lady Dim. Namun, Villain muncul di sana tepat waktu dan menyelamatkan Lady Dim. Pada saat yang sama, tubuh dimensi Scout mulai tersedot ke portal gelap oleh Villain, tetapi Erin berhasil memasukkan jiwa Scout kembali ke tubuh aslinya. Di sini kita mengetahui bahwa Villain sebenarnya adalah saudara kandung Erin. Villain sangat terkejut melihat Erin dalam tim pahlawan dan bertanya mengapa dia bergabung dengan mereka. Erin menjelaskan bahwa dia menginginkan perdamaian dan ingin mengalahkan Diego. Villain mengajaknya bergabung dengan timnya, tetapi Erin dengan tegas menolak dan berkata bahwa dia tetap akan berada di tim Scout. Saat Erin menyebutkan kebaikan Scout, Diego tiba-tiba muncul dengan monster-monsternya, menghancurkan dinding, dan langsung memakan tubuh Lady Dim. Semua yang hadir sangat terkejut, dan Scout menyadari bahwa Diego telah menjadi lebih kuat. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Diego dengan mudah menangkapnya dan berkata, "Kamu tidak akan bisa kabur dariku." Scout berkata, "Bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Senjataku diambil oleh temanmu." Villain atas perintah Diego, mengembalikan senjata Scout. Mereka kemudian berada di puncak Menshah Diego, dan pertarungan dimulai. Scout menyerang Diego dengan pedangnya, tetapi Diego dengan mudah menghindar dan menendang Scout dengan keras, membuatnya terlempar jauh. Diego mendekat untuk memberikan serangan lagi sambil berkata, "Apakah ini batas kemampuanmu?" Scout menjawab, "Kamu belum melihat kekuatanku yang sebenarnya." Dan tiba-tiba tanah di bawah Diego runtuh, membuatnya jatuh bersama monsternya. Di bawah, seluruh tim Eiffel menyerang Diego dengan serangan es untuk melemahkannya, memberi waktu bagi Scout untuk pulih. Namun, seorang anak buah Diego tidak akan membiarkan Scout pulih begitu saja dan mencoba menyerangnya. Tapi klon pahlawan legenda menendang anak buah itu jauh-jauh. Dengan bantuan Erin, Scout memindahkan jiwanya kembali ke tubuh pahlawan legenda dan meminum serum yang diberikan oleh sang putri, membuatnya lebih kuat. Scout kembali bertarung dan meluncurkan banyak serangan terhadap Diego, tetapi Diego berhasil menahan semuanya dan pulih. Meskipun seluruh tim Scout menyerangnya, Diego menciptakan lingkaran lubang hitam di sekelilingnya, yang memantulkan semua serangan yang datang. Scout kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia menyerang pilar di dekat Diego untuk mengalihkan perhatiannya. Pilar itu runtuh ke arah Diego, dan Scout menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri ke arah Erin. Dia bertanya, "Kamu seorang necromancer, pasti kamu tahu kelemahan makhluk ini." Setelah berpikir keras, Erin ingat bahwa seorang necromancer legendaris memiliki inti di kepalanya yang jika dihancurkan, akan membunuhnya. Erin memberitahu Scout tentang kelemahan ini. Setelah mengetahuinya, Scout merasa percaya diri dan berlari ke arah Diego untuk menyerang. Tetapi tiba-tiba ia jatuh di tengah jalan. Kita pun mengetahui bahwa efek samping serum yang diminumnya mulai menyerang tubuhnya. Karena itulah hidung dan mulutnya mulai berdarah. Di sini, pahlawan kita sudah sangat lemah. Tetapi tetap saja dia melakukan serangan terakhir pada Diego, yang tidak terpengaruh sama sekali. Namun, Diego melakukan serangan dahsyat pada Scout, membuatnya terlempar jauh. Sekarang, pahlawan kita hanya memiliki satu botol ramuan terakhir, yang hendak diminumnya. Di sini, Uno memperingatkan bahwa jika dia meminumnya, dia mungkin akan mati. Tetapi pahlawan kita tidak peduli dan tetap meminumnya. Dia bangkit kembali untuk bertarung, namun, begitu dia melangkah maju, dosis berat dari ramuan itu membuatnya jatuh ke tanah dan darah mulai keluar dari mulutnya dengan sangat deras. Melihat ini, keduanya sangat ketakutan. Pada saat yang sama, Diego maju untuk menyerang mereka, tetapi tepat waktu Kevel muncul dan langsung memotong salah satu tangan Diego, mengatakan bahwa permainan Diego telah berakhir. Dia lalu menunjukkan kepada Diego bahwa pasukan elit 4 telah mengalahkan seluruh pasukan Diego, menyisakan Diego sebagai bos terakhir. Sementara itu, Uno menangis melihat tubuh Scout dan berkata, "Tolong bangun, kami membutuhkanmu."
Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, asalkan kamu bangun sekali saja. Kemudian adegan terputus, dan kita diperlihatkan Scout yang berada di tempat yang berbeda. Scout berpikir bahwa dia telah mati dan berada di surga. Namun, dari belakangnya, muncul legenda pahlawan Shan yang berkata bahwa Scout belum mati, melainkan telah masuk ke dalam pedang rahasia. Mendengar ini, pahlawan kita sangat terkejut. Pahlawan legenda Shan berlutut di hadapannya dan berterima kasih karena telah menggunakan kekuatannya dengan baik. Akhirnya, Shan menemukan penerus sejati dari kekuatannya. Pahlawan kita bingung dan berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Scout mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong ini, karena orang-orang di sana membutuhkannya. Dia meminta Shan untuk menunjukkan jalan keluar, dan Shan menunjukkan jalannya. Scout kemudian berjalan mengikuti jalan tersebut. Di tempat lain, Kevel masih bertarung dengan Diego. Pada saat yang sama, mata pahlawan kita terbuka, dan dia terbang dengan kekuatan penuh. Kita melihat bahwa tubuh Scout juga terbang, dengan pahlawan legenda Shan di dalam dirinya. Melihat ini, semua orang terkejut. Lalu Scout dan pahlawan legenda bersama-sama menyerang Diego. Pertama, pahlawan legenda menghancurkan kristal di kepala Diego, dan kemudian keduanya mulai memotong Diego seperti membuat omelet, hingga akhirnya Diego perlahan-lahan dikalahkan. Ceritanya mulai memanas ketika karakter kita, Kevel, menggunakan paku-pakunya untuk menangkap musuh di satu tempat. Dengan memanfaatkan situasi ini, kedua pahlawan berhasil mengalahkannya. Namun, di sini ada sebuah kejutan. Diego berhasil mentransfer dirinya ke sebuah hutan pada saat yang tepat. Tetapi, Diego belum sepenuhnya aman, karena dua setan kecil yang pemimpinnya telah dimakan oleh Diego datang dengan tatapan mematikan dan membuat Diego tak berkutik. Akhirnya, tim kita memenangkan perang ini, dan Yuna pun kembali ke tubuhnya. Sesuai janjinya kepada Scout, Yuna pergi ke kamar Scout untuk menepati janji itu, dan dia sepenuhnya siap. Namun, dia lupa satu hal, bahwa jiwa yang berada di tubuh Scout bukanlah jiwa Scout yang sebenarnya, melainkan jiwa pahlawan legendaris. Ketika Yuna menyadari hal ini, dia buru-buru pergi untuk menyelamatkan kehormatannya. Kemudian, kita melihat Scout mendapatkan kembali tubuh aslinya, dan kedua karakter tersebut kembali ke tubuh mereka masing-masing. Setelah itu, pahlawan legendaris bertanya kepada Scout, apakah dia ingin bergabung dengan mereka untuk menutup gerbang neraka. Scout menyetujuinya, dan pertempuran selanjutnya akan melawan monster yang jauh lebih besar.